Saudari-saudara yang terkasih, berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya, Romo Antonius Yanuardi Hendro Wibowo dari Paroki Santo Cornelius Madiun. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai 10. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah Anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Nah, saudari-saudara yang terkasih, kita bersama telah menyaksikan ilustrasi tadi. Dan barangkali muncul kesan-kesan, muncul sesuatu di benak kita berkaitan dengan ilustrasi yang baru saja kita saksikan bersama. Memang dalam hidup kita itu punya kesenangan sendiri-sendiri. Kita punya sesuatu yang kita sukai, entah itu barang-barang, benda-benda, koleksi, mungkin juga hobi, makanan tertentu. Ya. Kita sendiri-sendiri punya kesukaan masing-masing. Ada orang yang punya hobi tertentu, hobi olahraga. Ada yang hobi nggoes, ya, sepedaan. Berkilo-kilometer, tidak capek. Karena apa? Karena senang dengan hobi itu. Ada juga yang hobi olahraga yang lain. Mungkin main futsal,
mungkin main badminton sampai tengah malam saja tidak terasa capek, ya, karena memang itu hobinya, kesukaannya. Itu yang hobi olahraga. Tapi ada juga yang punya kesukaan kuliner misalnya, ya, seneng makan, tahu tempat-tempat makan yang enak-enak. Kalau makan bakso di sana, kalau makan rawon harus di situ, kalau pecel di tempat yang berbeda lagi. Orang tahu karena dia senang dengan makanan, dengan kuliner. Atau juga ada orang yang punya koleksi-koleksi tertentu. Dulu ada orang yang senang mengumpulkan perangko, karena dulu kita sering berkirim surat. Ya, mengirim surat, menerima surat, lalu mengumpulkan perangko-perangko itu. Kita senang merawat perangko-perangko itu dengan baik. Mungkin juga ada yang hobi atau senang mengoleksi kendaraan misalnya. Ada yang punya mobil tua, padahal dia bisa membeli mobil yang baru. Tapi yang dikumpulkan, yang dikoleksi adalah kendaraan-kendaraan tua. Nah, orang punya kesenangan, orang punya hobi, punya koleksi masing-masing. Bahkan ada orang punya benda kesayangan tertentu. Ada orang itu, misalnya dia tidak bisa tidur kalau apa? Tidak bisa tidur kalau tidak pakai selimutnya yang sudah dia pakai sejak kecil misalnya. Nah, kita kadang-kadang punya ketergantungan tertentu dengan benda-benda, sehingga sampai nggak bisa tidur kalau belum selimutan dengan selimut itu, atau belum tidur dengan boneka yang sudah bau nggak karu-karuan karena sudah usianya itu mungkin sudah seusia yang tidur itu, sehingga dia punya ketergantungan, terikat dengan benda yang dia sukai itu. Nah, dan memang saudara-saudara, kita selalu punya kecenderungan itu kalau senang itu sedapat mungkin kita usahakan kesenangan itu bertahan lama. Kesenangan itu bertahan lama. Selama mungkin kita bisa menikmati kesenangan-kesenangan itu. Tentu saja kalau kesenangan itu suatu yang baik, yang positif, tidak jadi soal. Persoalannya bagaimana kalau kesenangan-kesenangan itu negatif, merusak diri sendiri, merusak sesama, bisa berbahaya, seperti juga yang kita saksikan di dalam ilustrasi tadi. Ada kecenderungan, ada kesenangan yang rupanya itu tidak baik, yang rupanya bisa merusak diri sendiri. Nah, Injil ternyata juga menampilkan bagaimana orang mau bertahan selama mungkin di dalam kesenangan itu. Kita sendiri sudah mengalami main game misalnya, anak-anak muda atau anak-anak yang sekarang ini belajar dari rumah, ya. Mungkin saja laptopnya kelas, sekolah dengan gurunya, tapi di samping laptop ada HP yang main PUBG, main Mobile Legends dan seterusnya. Yang kita nggak ngerti sekarang ini. Dan kita mau itu berlama-lama di situ. Ya, karena kita senang. Di kelas mungkin kita bosen harus lihat satu layar, kotak kecil, dan itu terus-menerus, capek. Tapi sama layarnya kotak kecil, tapi kalau itu main game, bisa bertahan lama kita. Dan kita mau terus-menerus ada di situ. Maka kita punya kecenderungan untuk mempertahankan kesenangan, kesukaan kita itu selama mungkin. Nanti ada gangguan, panggilan untuk makan, untuk istirahat, untuk kerja, kita jadi kecewa, kita jadi sedih karena kesenangan kita terputus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita mendengarkan tadi di dalam bacaan Injil, Petrus yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Petrus tadi. Rabi, betapa
betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Sebelum Petrus dan kawan-kawannya diajak Tuhan Yesus ada di tempat itu, di gunung yang tinggi, sebelumnya sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus tentang penderitaan. Maka Petrus merasa gelisah mengikuti Tuhan Yesus, ternyata harus menderita. Tetapi tadi kita melihat ketika Tuhan Yesus ada di atas gunung itu, ada kemuliaan, ada sukacita, ada kegembiraan. Dan kemudian Petrus mengatakan, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Petrus senang, Petrus bahagia. Dan ia mau supaya kebahagiaannya ini bertahan lebih lama. Maka apa yang dilakukan? Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Mendirikan 3 kemah, kita bisa bayangkan, kira-kira yaitu bisa saja nanti akan menginap karena mendirikan kemah. Yang berarti tinggal lebih lama di dalam kebahagiaan itu. Kecenderungan yang sangat manusiawi. Sama seperti kita ingin berlama-lama di dalam kebahagiaan, di dalam sesuatu yang kita senangi, di dalam sesuatu yang membawa sukacita bagi hidup kita. Nah, itulah yang dilakukan Petrus. Mau mendirikan 3 kemah, mau membuat kebahagiaan dan kesenangannya ini bertahan lebih lama. Namun, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus, Anak Allah yang terkasih tadi, memilih untuk taat pada Bapa yang mengasihinya. Jadi, tidak kemudian mendirikan 3 kemah seperti yang disampaikan Petrus, tetapi Yesus memilih untuk turun gunung. Turun dari gunung yang tinggi itu, artinya apa? Artinya Tuhan Yesus hadir. Hadir bersama dengan umat manusia, berkarya, bekerja, melayani di situ. Yang artinya hadir bersama dengan umat manusia di situ, ya di situ ada orang sakit, ya di situ ada orang miskin, ya di situ ada orang yang membutuhkan pertolongan, di situ ada orang-orang berdosa yang harus juga didengarkan, disapa dan dilayani. Artinya juga meninggalkan kesenangan, meninggalkan kebahagiaan yang sudah ada di atas gunung untuk kemudian turun dan menyapa penderitaan, menyapa kesulitan, menyapa hal-hal yang mungkin menakutkan bagi manusia. Dan tentu saja Tuhan Yesus yang turun ke gunung, turun dari gunung dan kemudian menyapa umat manusia yang ada di situ, ini juga berarti tentu Tuhan Yesus taat kepada Bapanya. Karena memang Tuhan Yesus tidak disuruh untuk camping, untuk berkemah di atas gunung. Tidak, bukan itu. Tetapi untuk kemudian di bawah, setelah turun dari gunung itu, ia menjalani apa yang namanya jalan salib, penderitaan, sengsara, dan kemudian ia wafat di kayu salib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Dan masa Prapaskah ini juga mengajarkan kepada kita semua untuk taat pula kepada Bapa. Kita belajar dari hal-hal sederhana yang ditawarkan selama masa Prapaskah ini. Dan kita diminta untuk taat, melatih diri, melepaskan kesenangan-kesenangan pribadi kita. Maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam masa Prapaskah ini. Yang pertama, berdoa lebih banyak, lebih berkualitas. Yang kedua, berderma. Yang ketiga, berpuasa dan berpantang. Mari kita lihat, ini adalah cara kita untuk melatih diri, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Berdoa, meluangkan waktu untuk berdoa. Bisakah kita disiplin, meluangkan waktu untuk berdoa? Mendengar lonceng Angelus, apakah kita juga mau berhenti sejenak dari kegiatan kita? Atau malah bablas saja terus dengan pekerjaan, dengan kesenangan kita? Belajar untuk taat. Yang pertama,
dari hal berdoa yang sangat mudah dan ringan kita lakukan. Kedua, berderma. Selama ini kita mengoleksi, menumpuk barang-barang, benda-benda yang kita sukai. Tetapi berderma mengajar kepada kita untuk berbagi, untuk memberi, untuk melepaskan yang kita kumpulkan selama ini, dan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita dilatih untuk itu juga pada masa Prapaskah ini. Apakah kita juga mampu untuk memberikan sesuatu itu kepada orang lain? Dan yang ketiga, satu hal juga yang khas pada masa Prapaskah, kita diajak berlatih untuk taat di dalam berpantang dan berpuasa. Kita punya pantangan masing-masing yang menjadi komitmen kita pada masa Prapaskah ini. Pantang daging, ya. Kita sudah berkomitmen, nanti masa Prapaskah ini aku akan pantang daging. Nah, tapi barangkali ya mungkin kita dilatih sungguh untuk taat. Tiba-tiba mungkin makan sayur asem, tidak tahu di situ ternyata ada tetelan dagingnya. Nah, terus kita makan, lupa pantang daging. Hal sederhana melatih kita untuk taat, untuk setia, ya, berpantang dan berpuasa. Walaupun dirasa ringan begitu, tetapi justru kalau yang ringan ini saja kita gagal untuk menjalankan, bagaimana kita bisa menjalankan hal-hal yang lebih berat? Kita dilatih, saudara-saudara yang terkasih, pada masa Prapaskah ini untuk taat, puasa dan pantang, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan selama masa Prapaskah ini, melatih diri di dalam ketaatan. Memang saudara-saudara yang terkasih, ketaatan tampaknya tidak menyenangkan. Tetapi kita dilatih juga hari-hari ini, di masa pandemi ini juga, kita dilatih untuk taat. Memakai masker misalnya. Siapa yang suka memakai masker? Sumuk Romo, pengap. Saya tidak cantik lagi. Ya bagi yang sudah cantik memang kemudian dia tampaknya menjadi tidak cantik dengan masker itu. Ya, tapi masker mungkin menolong juga ya bagi yang merasa diri kurang cantik, pakai obat cantik, maskeran jadi tidak terlalu jelek lagi ya. Mungkin malah lebih cantik kalau hanya kelihatan mata dan sekitar dahinya saja. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, kita dilatih untuk taat melalui hal-hal sederhana ya di dalam hidup kita di masa Prapaskah, di saat-saat pandemi seperti ini. Memang seperti tadi juga memakai masker dan lain-lain yang tidak menyenangkan, tetapi itu menyelamatkan. Kita sekarang bisa diselamatkan juga karena memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, hal-hal sederhana, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak bisa salaman, tidak bisa cipika-cipiki dan seterusnya. Tetapi ketaatan ternyata menyelamatkan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mohon kepada Tuhan supaya di masa Prapaskah ini meneladan Tuhan Yesus sendiri yang taat kepada Bapanya. Mari kita juga belajar untuk menjadi taat kepada Tuhan. Sebagaimana kita dengarkan di dalam Injil tadi, Allah Bapa yang juga memberi pesan melalui suara supaya kita mendengarkan Tuhan Yesus Putra Allah. Mari kita juga mencoba melatih diri di dalam ketaatan, senantiasa bertekun di dalam 3 hal tadi di masa Prapaskah ini, semakin bertekun di dalam doa, semakin giat di dalam berderma, dan menjalani pantang dan puasa. Tuhan memberkati. Cinta kasih ilahi Yesus